Kok bisa beda begitu ya? Maling besar ringan, maling ringan besar hukumannya. Kok bisa beda gitu ya? Teman-teman, kasus korupsi di Indonesia ini seakan-akan tidak pernah habis. Contohnya kasus terbesar yang kemarin, yaitu di PT Timah. Ini tidak akan hilang dari benak masyarakat rakyat Indonesia tentunya. Karena korupsi sebesar 300 triliun rupiah divonis hanya 6,5 tahun. Tapi ketika kita melihat orang yang mencuri kayu bakar dari kebun PTPN, kalau tidak salah, ibu-ibu atau nenek-nenek, tahun penjara. Hanya kayu bakar loh, untuk menyambung hidup kali, untuk memasak atau apa. Hanya kayu, teman-teman. Ini 300 triliun rupiah jika kita hitung-hitung. Kalau misalkan seorang koruptor ini dibui 6,5 tahun, itu penghasilan per jamnya 20 juta rupiah. Ini luar biasa. Apakah teman-teman mau korupsi? Misalkan 1 triliun, 2 triliun, hukumannya hanya 5 tahun, 6 tahun? Pasti teman-teman bilangnya mau. Dari mana saya tahu? Dari komentar teman-teman yang begitu banyak sekali. Intinya ini adalah komentar yang sudah gerah, yang sudah geram ya. Karena kok korupsi 300 T? Itu uangnya sebegitu banyaknya loh teman-teman. Ya kan, kalau misalkan dibagikan ke seluruh rakyat Indonesia itu mendapatkan kisaran di angka 20 juta rupiah. Wah, luar biasa ini korupsi teman-teman di Indonesia. Ketika saya melihat kok tidak ada habisnya dari dulu. Baik dari atas, baik dari pejabat menengah, baik dari ke bawah ini ke kepala desa. Saya memantau perkembangan di desa-desa di Subang juga ini banyak sekali percekcokan, apalagi di desa-desa lain yang saya simak di berbagai media massa. Kepala desa itu banyak sekali yang menggelapkan dana desa. Ya, kisaran miliaran kalau masalah itu atau ratusan juta, tidak ada triliunan. Nah, ini luar biasa. Nah, kalau misalkan hukum Indonesia ini ada hukuman langsung, ada koruptor hukuman mati, itu dari dulu sudah habis koruptor ini. Seperti halnya di Korea Utara, di Cina. Saya melihat dari berbagai pemberitaan media sosial, media YouTube, bagaimana hukumannya di luar negeri. Apalagi yang paling sadis adalah Korea Utara. Ya kan? Lagi rapat saja, dia tidur. Itu langsung dieksekusi. Ya, karena yang namanya rapat itu untuk mendengarkan bagaimana arahan-arahan dari pemimpin. Ini malah tidur. Bagaimana mau memberikan informasi kepada warga masyarakatnya, kan seperti itu, ya kan? Tapi kok di negeri kita kok bebas-bebas aja seperti itu ya, bahkan sambil main handphone, sambil ngobrol. Saya melihat di media sosial ya, ingat, saya hanya menonton di media sosial pemberitaan-pemberitaan yang banyak sekali. Ada berita, saya kata kuncinya di YouTube diketik, lagi sidang rapat DPR tidur, ada itu. Tapi ketika melihat lagi di luar negeri, di Korea Utara, ketika sidang tidur, itu langsung dieksekusi. Nah, ini kan berbeda jauh. Koruptor triliunan rupiah hanya vonis 6,5 tahun. Ini tidak akan hilang, saya yakin, dari benak masyarakat Indonesia. Kejadian ini bahkan ya mungkin ini analisisnya, ini akan tambah merebak korupsi uang negara karena hukumannya ringan, ya kan? Sampai disindir ke sana kemari, para konten kreator menyindir. Korupsi 2 triliun hukumannya 6 tahun. Korupsi 300 triliun hukumannya 6,5 tahun. Korupsi 1 triliun hukumannya 5 tahun. Itu saya melihat di media sosial TikTok. Ini warga masyarakat yang sudah gerah dengan kelakuan para koruptor. Ada juga yang bilang tikus-tikus berdasi. Ya, luar biasa ya. Jadi bahasanya ini bukan koruptor, itu terlalu keren, tapi maling, ya kan? Tapi orang-orang maling, sekolah tinggi-tinggi menjadi maling uang negara. Nah, yang pantas menurut warga masyarakat Indonesia, ini saya bertanya, apa yang pantas hukumannya buat para maling yang miliaran, yang triliunan? Silahkan berkomentar. Ini kan saya juga sering ya ngobrol-ngobrol rekan-rekan di teman rekan-rekan kerja atau di mana. Ini gimana nih urusannya ya? Kok korupsi 300 T? Ini kok ringan banget gitu loh. Seringlah warga masyarakat di Jawa Barat ya khususnya juga di Subang, saya sering ngobrol dengan masyarakat.
korupsi 300 T kok hukumannya segitu. Sedangkan ada kejadian yang mengambil kayu bakar, yang mengambil ayam, yang ini, yang itu. Hukumannya kok berat gitu loh. Lama, ada yang 15 tahun, ada yang 10 tahun. Lama. Kok beda ya? Kok bisa beda begitu ya? Maling besar ringan, maling ringan besar hukumannya. Kok bisa beda gitu ya? Silahkan ahli hukum yang menjawab. Kalau ada yang menonton channel saya, silahkan komentar jelaskan apa penyebab ngambil kayu bakar hukumannya berat. Misalkan ngambil kayu bakar 1 batang tapi hukumannya 10 tahun. Tapi ngambil 300 triliun rupiah dari negara tapi hukumannya ringan. Silahkan ahli hukum kalau ada yang menonton channel saya penasaran ingin tahu pasalnya apa-apa saja. Karena saya bukan ahli hukum, ya kan? Saya hanya ingin bertanya, bila mana ada netizen saya yang ahli dengan hukum. Saya minta penjelasannya. Kok yang maling besar hukumannya ringan, yang maling kecil hukumannya berat? Itu apa pasalnya seperti itu? Jadi kalau melihat di Google, saya kurang inilah. Yang penting ada penjelasan dari ahli hukum. Silahkan teman-teman ya, di seluruh tanah air. Mungkin ada yang berkomentar. Saya penasaran, heran loh gitu. Heran saya sebagai warga masyarakat Indonesia, kok hukumannya seperti ini gitu loh. Bagaimana kalau banyak maling yang besar-besar yang lebih dari 300 triliun uang negara ini, tapi hukumannya hanya 5 tahun? Itu bagaimana? Apa tidak hancur negara? Ya kan? Seperti itu. Ya, semoga Bapak Presiden kita Prabowo dapat langsung memberantas semuanya koruptor judi online di negara ini, bersih-bersih, ya kan? Semoga diberikan kemudahan, karena kita sangat mendukung sekali kepada Bapak Presiden untuk memberantas korupsi di Indonesia ini. Ketika mendengar korupsi lagi, maling lagi. Padahal itu orang-orang penting yang maling itu. Bukan orang-orang biasa, bukan nenek-nenek, ya kan? Bukan pengambil kayu bakar yang maling triliunan itu, tapi orang-orang pintar, yang otaknya cerdas, kecerdasannya dipakai buat maling. Wah, saya maling nih, gitu loh. Oke, teman-teman, mungkin itu saja. Kita lanjutkan kembali. Semoga koruptor di negara ini diberantas habis dengan kepemimpinan Pak Presiden Prabowo. Seperti itu. Saya sebagai warga masyarakat kok gerah gitu loh mendengarnya. Korupsi lagi, alamak. Apa nggak ada uang halal gitu loh ya? Kok uang haram juga diembat gitu? Mending maling gitu loh, memperkaya diri tapi hasil maling. Wah, mendingan dagang sayur, mendingan dagang, ya kan? Mendingan berdagang daripada maling. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Selamat pagi. Bye-bye.